Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak kelas 6, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya selalu semangat ya belajarnya, walaupun pembelajaran kali ini masih pembelajaran jarak jauh. Nah, berjumpa lagi bersama Ibu Resti Sriwahyuni. Pada hari ini kita akan membahas tema 9, menjelajah angkasa luar, subtema 3, tokoh penjelajah angkasa luar, muatan pembelajaran IPS KD 3.2 dan 4.2. Nah, materi yang akan dibahas pada kali ini yaitu modernisasi dalam bidang transportasi darat. Nah, anak-anak, apa sih itu alat transportasi darat? Ya, tentunya alat transportasi yang dipakai di darat ya anak-anak, karena alat transportasi itu terbagi jadi 3 bagian. Ada alat transportasi darat, laut, dan juga udara. Nah, pada kali ini kita akan membahas yang di darat. Yuk, mari langsung saja kita ke materi. Alat transportasi tradisional umumnya tidak bermesin, contohnya sepeda, beca, cikal, dan gerobak. Alat transportasi darat tradisional ini juga hanya melayani pengangkutan jarak dekat. Lalu untuk alat angkutan modern itu sudah menggunakan mesin dengan kekuatan dan kemampuan yang berbeda. Kemajuan teknologi transportasi darat ini dicirikan dengan alat transportasi yang memudahkan manusia, contohnya alat transportasi yang memiliki waktu tempuh cepat, yaitu kereta api. Oke, lanjut. Alat transportasi tradisional seperti beca, sepeda, cikal digunakan sebagai alat angkutan barang dan penumpang. Sedangkan gerobak ini digunakan untuk angkutan barang saja. Lalu untuk alat transportasi modern terdiri atas kendaraan penumpang dan juga kendaraan angkutan barang. Kendaraan penumpang itu seperti sepeda motor, bemo, mobil, bus, dan juga kereta api. Lalu untuk angkutan barang antara lain seperti truk, tangki, kereta api barang, dan juga mobil box. Nah, alat angkutan darat modern ini melayani pengangkutan jarak dekat dan jauh seperti antar kota maupun antar provinsi. Perusahaan negara yang melayani angkutan darat yaitu PT Damri dan juga PT KAI Kereta Api Persero. Oke, di sini kita akan membandingkan beberapa gambar. Di sini ada alat transportasi darat pada zaman dulu dan juga alat transportasi darat pada masa kini. Anak-anak bisa lihat sendiri di gambar. Pada zaman dahulu ketika kita akan bepergian, kita hanya menggunakan sepeda atau kuda juga beca. Lalu untuk alat transportasi darat masa kini, itu sudah canggih-canggih dan modern ya anak-anak. Kereta api, untuk jarak yang jauh bisa menggunakan bus, mobil pribadi atau motor. Nah, lanjut kita akan membahas ke dampak modernisasi. Dampak modernisasi alat transportasi darat terhadap kehidupan masyarakat. Di sini ada dampak positif dan juga dampak negatif. Kita akan bahas dampak positifnya dulu ya. Yang pertama, mempermudah distribusi barang karena dapat menjangkau daerah yang jauh. Lalu yang kedua, memudahkan dan mempercepat perjalanan. Jadi lebih efisien ya, perjalanan jadi lebih cepat. Yang ketiga, tidak menguras tenaga yang berlebihan karena menggunakan mesin, di sini tidak menggunakan tenaga. Lalu yang keempatnya, membuka peluang usaha. Yang kelima, harganya cukup terjangkau, cukup murah. Lalu dampak negatifnya apa saja sih? Nah, tentu ada dampak positif, ada dampak negatif juga dong. Yang pertama yaitu meningkatkan kecelakaan lalu lintas. Nah, untuk pengguna kendaraan bermotor tentunya ya, apalagi ketika tidak menggunakan helm, sudah jelas ya resikonya itu kecelakaan lalu lintas itu tidak dapat dihindari. Yang kedua, menimbulkan perilaku konsumtif. Yang ketiganya, menimbulkan ketergantungan. Nah, ini nih yang paling berbahaya ya. Kita jadi sudah malas lagi untuk berjalan kaki untuk jarak dekat pun karena zamannya sudah canggih, sudah modern, kita menggunakan motor pribadi ataupun mobil pribadi untuk perjalanan jarak dekat pun. Lalu menyebabkan polusi suara dari suara knalpot yang bising itu, tentu keluar suara-suara yang mengganggu ya. Yang kelimanya, menyebabkan kemacetan. Inilah dampak negatif yang paling parah, apalagi untuk di kota Depok ini kemacetan sudah tidak bisa dihindari ya. Lalu dampak modernisasi alat transportasi darat terhadap lingkungan. Dampak positifnya yaitu yang pertama, gas buangan dari kendaraan bermotor dapat dimanfaatkan dalam proses fotosintesis. Yang keduanya, lingkungan lebih tertata, terutama lingkungan buatan. Yang ketiga, interaksi dalam lingkungan sosial makin baik.
Lalu untuk dampak negatifnya yaitu menimbulkan kelangkaan minyak bumi karena perilaku konsumtif bahan bakar ya anak-anak ya. Jadi minyak bumi semakin langka. Yang kedua, berkurangnya area pertanian. Yang ketiga, menyebabkan polusi udara. Nah, ini berikut itu adalah beberapa dampak positif dan negatif untuk kehidupan masyarakat dan juga untuk lingkungannya ya anak-anak. Nah, pada hari ini materinya cukup hanya sampai di situ saja. Mudah-mudahan ilmu yang disampaikan dapat bermanfaat buat kalian semua. Dan jika ada yang tidak mengerti, nanti boleh ditanyakan pada sesi Google Meet ya anak-anak. Nah, baik, kita akhiri saja pembelajaran hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.